Shalom teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Yuberniat Geba, mahasiswa program studi manajemen Universitas Metodis Indonesia. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan studi kelayakan dan penganggaran usaha manufaktur lokal, yaitu dengan judul Analisis Struktur Biaya Penentuan HPP dan Perencanaan Anggaran pada Usaha Produksi Teko Leher Angsa atau Gooseneck Cattle. Baik teman-teman sekalian, mari kita lihat fenomena di sekitar kita terlebih dahulu. Industri kopi di Indonesia, khususnya gelombang The White Coffee dan metode penyeduhan manual atau manual brew seperti V60 mengalami pertumbuhan yang luar biasa pesat beberapa tahun terakhir ini. Minum kopi bukan lagi sekedar obrolan di warung, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup presisi. Namun di balik maraknya pertumbuhan kedai kopi dan gairah pada barista lokal kita, ada satu masalah mendasar yang cukup memprihatinkan. Apakah itu? Nah, yaitu peralatan seduh kopi berpresisi tinggi yang berkualitas bagus di pasaran saat ini hampir seluruhnya merupakan produk impor yang harganya sangat mahal. Untuk mendapatkan teko tersebut dengan kontrol aliran yang stabil, para pemilik kedai kopi, UMKM maupun barista rumahan harus mengumpulkan uang dari ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah. Hal ini tentu menjadi beban investasi yang cukup berat bagi pelaku usaha lokal yang baru merintis. Padahal sebagaimana disampaikan oleh praktisi barista Sumatera Utara, teko leher angsa ini bukan sekedar alat hiasan, melainkan instrumen kendali utama yang menentukan kestabilan aliran air demi mengeluarkan karakter rasa terbaik dari biji kopi. Melihat kesenjangan tersebut, inovasi lokal hadir sebagai jawaban. Saya merancang unit bisnis UMKM manufaktur peralatan kopi lokal yang mampu memproduksi Gooseneck Cattle berstandar profesional berbahan premium, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan logis bagi pasar Indonesia. Melalui perencanaan penganggaran yang matang, mari kita bedah bagaimana usaha ini dapat dijalankan secara menguntungkan dan berkelanjutan. Sebelum masuk ke angka-angka keuangan, izinkan saya menjelaskan wujud fisik dan spesifikasi dari produk yang dirancang. Produk ini dinamakan teko kopi leher angsa stainless steel kapasitas 1 liter. Dari segi material, saya menggunakan stainless steel SOS 304. Material ini dipilih bukan tanpa alasan, melainkan karena memiliki keunggulan tahan karat, sangat awet, aman bagi kesehatan, tidak mempengaruhi cita rasa air, serta kompatibel digunakan di atas kompor gas maupun kompor induksi modern. Terdapat 3 fitur desain utama dari teko ini. Pertama, dari segi bodi atau tampilannya, selain memberikan tampilan estetis modern, struktur ini membantu mendistribusikan dan menahan panas secara merata. Kemudian dari pegangannya, didesain menjauh dari bodi sehingga aman dari hantaran panas tanpa memerlukan lapisan isolator tambahan yang tebal. Dan terakhir, ada corong leher angsa berdiameter 8 mm. Corong melengkung presisi yang berfungsi menjaga debit aliran air tetap konsisten saat dimiringkan saat proses penyeduhan V60. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke inti perencanaan keuangan, yaitu pembedahan struktur anggaran bulanan. Dalam akuntansi manajemen, penting bagi kita untuk misalnya secara tegas antara biaya tetap dan biaya variabel. Pembagian ini krusial agar kita tahu berapa biaya yang memang harus keluar tanpa terpengaruh oleh volume produksi. Mari kita bedah biaya tetap bulanan, yang dimana adalah pengeluaran yang nilainya selalu konstan setiap bulan, tidak peduli berapa banyak teko yang kita buat. Di usaha ini kita mengalokasikan total biaya sebesar 10 juta per bulan dengan rincian sebagai berikut. Pertama, sewa workshop bengkel produksi 2 juta per bulan, gaji tenaga kerja 5 juta per bulan, untuk 2 orang pengrajin ahli masing-masing 2,5 juta, biaya utilitas listrik 1.500.000, biaya penyusutan peralatan kerja 500.000 per bulan, mencakup mesin argon, poles, dan alat cetak. Yang terakhir, pemasaran digital sebesar 1 juta per bulan.
Jadi total biaya tetap adalah 10 juta per bulan. Kedua, kita lihat biaya variabel bulanan. Biaya variabel berbanding lurus dengan jumlah unit yang kita produksi. Makin banyak teko yang dibuat, biaya ini akan menyusahkan secara proporsional per unitnya. Untuk produksi target 500 unit teko, komponen ini biaya variabel yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Pertama, bahan baku utama ply stainless steel SOS 304 sebesar 40.000 per unit, total 20 juta. Bahan penunjang gas argon, bahan poles dan finishing 10.000 per unit, kali 500 total 5 juta. Kemasan packaging dus box plus bubble wrap-nya sebesar 10.000 per unit kali 500 sebesar 5 juta. Jika dijumlahkan biaya variabel per unit adalah 60.000, sehingga untuk 500 unit produksi total biaya variabel kita adalah 30 juta per bulan. Sekali lagi saya tegaskan dua angka kunci ini, biaya tetap sebesar 10 juta dan biaya variabel 30 juta. Kedua angka ini menjadi fondasi dasar perhitungan HPP kita. Lalu bagaimana kita menghitung harga pokok produksi per unitnya? Oke, mari kita lihat dan mari kita gabung kedua kelompok biaya tadi. Langkah pertama menghitung biaya total produksi bulan, yang dimana total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Total biaya sama dengan 10 juta ditambah dengan 30 juta biaya variabelnya sama dengan 40 juta per bulan. Jika total dana operasional dibutuhkan untuk menghasilkan 500 teko adalah 40 juta. Langkah kedua, menghitung HPP per unit. HPP per unit sama dengan total biaya operasional dibagi dengan jumlah unit produksi. HPP per unit sama dengan 40 juta dibagi 500 unit sama dengan 80.000 per unit. Nah, sekarang terlihat sangat jelas dan transparan bagi teman-teman sekalian dari mana angka HPP 80.000 ini didapatkan, yaitu dari akumulasi pembagian biaya tetap dan variabel dibagi dengan kapasitas 500 unit. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan harga jual produk ini di pasaran? Kita menerapkan metode cost plus pricing dengan markup keuntungan yang diinginkan sebesar 50% dari HPP. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Harga jual HPP tambah HPP kali 50% margin. Harga jual sama dengan 80.000 ditambah 80.000 kali 50% sama dengan 120.000 per unit. Nah, harga jual yang harus kita jual di pasaran adalah 120.000 per unit. Ini dinilai sangat realistis dan sangat bersaing di pasaran, mengingat teko impor sejenis dengan kualitas 300 dengan kualitas SOS 304 dijual kisaran 180.000 hingga 300 di marketplace. Produk ini menawarkan kualitas setara, namun dengan harga jauh lebih hemat bagi konsumen lokal. Teman-teman sekalian, sebagai penutup dari presentasi ini, jika kita tarik garis kesimpulan dari seluruh perencanaan anggaran ini, kunci utama kelayakan dan keamanan bisnis ini bermuara pada break-even point. Untuk menghitungkan unit adalah sebagai berikut. Break-even point unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Break-even point unit sama dengan 10 juta dibagi dengan 120.000 dikurang 60.000 sama dengan 167 unit. Angka 167 unit ini adalah bukti otentik bahwa bisnis ini sangat aman secara finansial dan berisiko rendah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena secara proporsi kita hanya butuh menjual 33,4% saja untuk menutupi seluruh biaya operasional bulanan 40 juta. Artinya, sekalipun 66,6% sisa produk kita tidak laku sama sekali, perusahaan sudah berada dalam posisi aman dan balik modal. Secara target harian, kita hanya perlu 6-7 unit per hari. Jika angka 167 unit ini kita bagi ke dalam 25 hari kerja, kita hanya perlu menjual sekitar 6-7 unit teko saja per hari. Ini adalah target penjualan harian yang sangat kecil dan mudah dicegah di tengah maraknya ribuan kedai kopi di Indonesia saat ini. Jadi teman-teman sekalian, jika target penjualan penuh 500 unit terpenuhi setiap bulannya, mari kita lihat potensi keuntungannya. Total pendapatan atau omset 500 unit kali 120.000 sama dengan
60 juta. Total biaya operasional adalah 40 juta. Dan laba bersih operasional 60 juta dikurang 40 juta sama dengan 20 juta per bulan. Nah, dengan potensi laba bersih 20 juta per bulan dan batas keamanan kerugian yang sangat longgar, break-even pun hanya 33,4%, maka dapat disimpulkan bahwa usaha pembuatan teko leher angsa sangat layak, aman secara finansial, dan berprospek tinggi untuk direalisasikan. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.